Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalit Lubdia, NIM 507119001 dari kelas Ikom A 2019. Jadi pembahasan kita yaitu tentang pentingnya belajar studi kasus dalam public relations, yaitu pertama yaitu studi kasus. Studi kasus merupakan laporan informasi deskriptif mengenai data penelitian eksperimen atau percobaan peristiwa, proyek atau analisis. Pada ilmu sosial, studi kasus ini melibatkan suatu pemeriksaan yang mendalam dan juga rinci dari suatu objek studi serta dengan kondisi kontekstual yang berkaitan. Menurut para ahli, salah satunya yaitu ASIS yang menyatakan bahwa penelitian yang terinci tentang seseorang individu atau sesuatu unit sosial kurang waktunya itu disebut studi kasus. Lebih tegas, ASIS menambahkan bahwa penelitian studi kasus adalah penelitian terhadap fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bila mana batas-batas antara fenomena dan konteks tampak dengan tegas dan di mana multi sumber bukti yang dimanfaatkan. Adapun juga yang menurut para ahli yaitu Lucas Feigin yang menyatakan bahwa studi kasus merupakan penelitian yang melakukan analisis dari berbagai sudut pandang, yang artinya bahwa penelitian itu tidak saja memperhatikan suara dan perspektif dari aktor saja. Itulah. Dan jenis-jenis studi kasus yaitu ada 3, yaitu explanatory. Explanatory ini digunakan untuk mendeskripsi peristiwa berdasarkan dasar pertanyaan yang mengapa dan bagaimana. Kedua itu exploratory. Exploratory ini pentingnya terkait apa saja yang melalui wawancara, eksperimen, dan kuesioner. Dan yang terakhir itu deskripti. Deskripti ini di mana contoh studi kasus ini menjabarkan secara rinci kejadian masa lalu, sepertinya yaitu contoh sejarah. Dan tujuan studi kasus. Tujuan studi kasus ini yaitu memahami objek yang sedang diteliti dan diselidiki tersebut. Perbedaan dari tujuan studi kasus dengan penelitian lainnya yaitu jika studi kasus secara memiliki tujuan untuk memahami dan juga menjelaskan objek yang sedang diteliti sebagai suatu kasus. Dan contoh studi kasus yaitu ada 8. Pertama, riwayat kesehatan seseorang sejak kecil hingga tumbuh dewasa. Kedua, karir dari suatu tenaga kerja. Ketiga, proses produksi dengan inovasi dalam organisasi. Yang keempat, kerusuhan dan mogok kerja. Kelima, kampanye pemilu yang terjadi di Indonesia. 6, penyebab kecelakaan. 7, pembentukan aliansi dan juga pemutusan peran. Dan yang terakhir itu implementasi tentang kebijakan pemerintah. Proses penelitian studi kasus yaitu 1. Tahapan pertama yang harus dilakukan oleh seseorang peneliti studi kasus yaitu bertujuan untuk mempersiapkan berbagai hal yang perlu diketahui sebagai bekal peneliti untuk melakukan penelitian studi kasus. Kedua itu tahap yang dilakukan dengan melakukan kajian teori dari literatur yang untuk membangun konsep dasar penelitian. Ketiga, menentukan rencana penelitian. Keempat itu mengumpulkan informasi melalui wawancara. Kelima, mengumpulkan informasi melalui pengamatan lapangan. Dan keenam, merumuskan dan menginterpretasikan informasi. Dan keenam itu menyusun laporan penelitian. Itu saja yang saya bawakan dari materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.